Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini dengan NPM 2578236. Saya dari kelas 2B dengan program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on tentang lab season 1 mengenai version control system, Git, serta GitHub. Di bagian pertama kita diperintahkan untuk konfigurasi. Kita membuka command prompt. Yang pertama itu melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan user email. Git config global user name dan perhatikan jika memakai username atau memasukkan username, kita menggunakan tanda petik dan tutup petik. Anggraini, petik enter, kemudian git config global user email, dan user email tidak perlu menggunakan tanda petik. Kemudian enter. Kemudian perintah berikutnya itu lakukan perintah git config list. Git config list untuk melihat apakah konfigurasi kita masuk atau tidak. Dan ya, di sini ada username dan user email yang telah masuk. Kemudian kita masuk ke Git repository. Git repository itu adalah dalam artian berupa gudang yang dimana digunakan untuk repository proyek yang menggunakan Git dengan perintah git init, kemudian di latihan kedua buat sebuah repository dengan project dan npm. Proj npm dan npm saya maksudnya 25782036, kemudian enter. Selanjutnya kita menambahkan cd proj npm. Proj 25782036, enter. Dan tambahkan dir repository /a-2h. Ini tuh gunanya seperti untuk menunjukkan atau menampilkan hidden folder yang bernama .git. Kita enter. Dan .git-nya sudah muncul dan null file karena kita belum menambahkan file apapun, dan satu repository yaitu folder yang project npm yang kita buat. Kemudian ada buatkan 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Sini kita diperintahkan untuk membuat 3 buah file kosong. Kita ke notepad. Kita masukkan 1, 2, 3, Ctrl S. Dan perhatikan lagi, file yang kita buat itu harus berada di dalam folder yang kita buat tadi, yaitu proj npm kita. Enter, kemudian tambah 3, 4, 5, 6, Ctrl S, dan tambah file 2, typo.
3789 file 3, kemudian tuliskan perintah git status untuk menampilkan status repository. Ketik git status dan sudah muncul status yang kita buat tapi masih merah sama seperti di perintah. Dan jangan lupa tambahkan git add. Enter. Gunanya git add ini tuh untuk menandai semua file yang berada di dalam directory saat ini. Kemudian kita melakukan git status lagi. Status untuk melihat perubahan file kita itu sudah menjadi state atau belum. Enter dan ya, filenya sudah berwarna hijau dan tulisannya new file sama seperti di perintah. Selanjutnya itu melakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Kita tuh suruh modifikasi atau menambahkan file 1. Kita ke C, user, Azure. Kita buka directory yang kita buat. File 1. Kita tambahkan saya sedang belajar. Ctrl S. Jika sudah, kita git status lagi. Git status untuk melihatnya. Dan ini file modifikasi kita sudah masuk sama seperti yang tadi ya. Dan kita git add kembali. Untuk menyimpannya. Selanjutnya kita masuk ke mengubah statusnya menjadi commit. Gunakan perintah git commit -m. Git commit -m dengan file 1. Kenapa menambahkan file 1? Karena kita mengubah dan memodifikasinya tuh di dalam file 1. Enter dan masuk seperti ini sama seperti di contoh. Dan ini tuh commit itu tuh merupakan keterangan yang menjadi bagian penting saat melakukan commit yang akan menjadi penjelasan perubahan apa yang menjadi sesuai dengan perubahan yang kita buat. Sudah, commit sudah, lalu ke perintah ketiga, yaitu jalankan perintah git log pada repository dan pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository kita. Oke, kita coba kita git log dulu untuk melihat perubahan yang kita buat. Yang pertama, git log, enter, dan commitnya sudah masuk seperti ini. Kemudian baru kita modifikasi belajar di rumah. S
kita git status dulu untuk melihat status repository kita. Dan modifikasi ini sudah sama seperti ini, sudah masuk juga, dan pastikan kita melakukan git enter. Setelah itu kita commit terlebih dahulu. So, git commit min file 1. Jadi kita mengubahnya di file 1 lagi ya. Kemudian enter. Jika sudah, baru kita melakukan git log apakah berhasil commit kita. Dan hasil commit ini, commit yang pertama telah masuk, ini commit kedua telah masuk, dan ini commit ke pertama. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke git tag. Git tag itu tuh merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya versi 1.0, versi 2.1, versi 1.0, beta, dan lain sebagainya. Dengan perintah git tag, dengan perintah git tag v1.0.0, kemudian enter, dan kita git tag kembali, enter, dan versi yang kita masukkan tag language-nya sudah masuk. Kemudian untuk membuat anon tag, tambahkan opsi min a dan min m, yaitu dengan git tag min a v1.0.1 min m, buka ketiknya, rilis versi 1.0.1, enter, dan kita git tag lagi untuk melihatnya, dan tag yang kita masukkan sudah masuk sama seperti yang diperintah. Selanjutnya di latihan 4, pastikan repository git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3, dan pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Sini kita git tag v1.0, kemudian kita salin yang ini, Ctrl C, Ctrl V untuk mengkopinya, enter. Setelah itu kita melakukan untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Dan masuk. Tagnya itu yang kita buat tadi sudah masuk ke sini. Lalu ini file kosong yang kita buat tadi, kita masukkan 1, 2, 3, dan perubahan pertama itu saya sedang belajar, dan perubahan kedua itu di rumah. Oke, kemudian masuk ke VCS. VCS itu tuh adalah version control system yang hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai.
dengan versi terakhir yang disimpan dengan perintah git diff. Git diff kita salin yang ini bawah dulu, kemudian kita salin yang atasnya. Kemudian kita jadi kegunaan git show dan git diff ini hampir sama, yaitu untuk menampilkan dan menunjukkan atau mengeluarkan isi modifikasi yang kita buat. Ini kayak seperti saya sedang belajar, ditambahin saya sedang belajar di rumah untuk tambahannya. Kemudian di latihan 5 kita diperintahkan sebelum membuat repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Login ke GitHub dan buat repository baru dengan fitur new yang ada di sisi kiri. Kita ke GitHub. Dan sign in karena saya sudah login dan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu pencet create repository atau new. Kemudian perintah selanjutnya itu di latihan 5, buat sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Ke sini masukkan init npm 25782036 serta nama lengkap. Kok besar banget? Jangan lupa di publish, kemudian create repository. Ini sudah masuk kan. Selanjutnya setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya. Sebelum mengupload, kita akan menambahkan URL online repository ke lokal repository dengan perintah git remove add. Seperti perintah ini, git remove add GitHub. Git remove add GitHub. Kemudian kita salin ini link ini HTTPS ini, kemudian kita masuk lagi ke sini, enter. Setelah itu kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub dengan perintah git push master. Git push GitHub master. Kemudian kita enter. Lalu kita
judulnya ya, git push coba lagi, git push. Oh, kita typo di bagian sini makanya tidak keluar. Git push, git hook, master, enter. Kita tunggu prosesnya. Dan di sini sudah down semua, down. Selanjutnya kita ke bagian GitHub, bikin kode, kemudian kita refresh dulu, dan file repository yang kita buat sudah masuk ke GitHub. Selanjutnya kita ke latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository GitHub Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan di latihan 3. Berarti kita melakukan perubahan baru, kita ke sini ke file 3, tambahkan ayo bermain sepeda, Ctrl S. Jika sudah, kita git status, terus kita enter, dan modifikasi di file 3 sudah masuk. Selanjutnya kita git add untuk menyimpannya. Kemudian kita lakukan commit, yaitu git commit in file 3, karena kita memodifikasinya di file 3 ya. Enter. Sudah, lalu push perubahan ke repository GitHub Anda. Kita git push terlebih dahulu, push, kemudian enter. Setelah itu git push set upstream GitHub monster ini kita salin, paste, enter, dan tunggu. Dan di sini sudah down semua, yang berarti sepertinya sudah masuk ke dalam GitHub kita. Ke sini kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita lihat di file 3 1 menit yang lalu. Kita buka, dan ya di sini ada 789 ayo bermain sepeda, sama seperti yang kita ubah tadi. Selanjutnya, selain mengupload lokal repository online, kita juga dapat menyalin clone seluruh repository beserta catatan riwayat lengkap online repository lokal komputer dengan perintah git clone. Git clone, kemudian kita copy kode pada di repository kita, lalu kita paste, kemudian enter,
Kita tunggu prosesnya. Dan di sini sudah down juga git clone-nya. Terus lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Oke, kita ke sini. Nah, ini npm 2578203625 ini kita pindahkan ke atau keluarkan dari folder project kita. Pindahkan di sini saja. Ctrl V. Sudah. Kemudian tag yang dibuat komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Oke, kita masuk ke git push tag, enter, tunggu prosesnya. Dan ini tag yang kita buat di awal sudah berada di sini, yaitu ada version 1.1 version 1.00, kemudian version 1.0.1. Kemudian coba kita cek di GitHub-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Sudah, kita ke bagian tag. Dan ini sudah masuk dan sama yang kita edit, yaitu v1.0.1, v1.0.0, v1.0 sudah masuk, sudah berada di bagian tag GitHub. Selanjutnya di latihan 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Git pull itu adalah perintah pada Git yang digunakan untuk mengambil dan menggabungkan perubahan terbaru dari repository remote ke repository lokal untuk memperbarui file yang kita update agar sama dengan versi terbaru yang ada di repository. Terus selanjutnya, apa fungsinya? Fungsinya itu untuk mengambil perubahan terbaru dari repository server, kemudian itu untuk menggabungkan perubahan dari bridge remote ke bridge lokal secara otomatis agar project yang kita buat itu selalu terupdate. Selanjutnya, berikan contoh kasus pada perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Contohnya kita ke GitHub. Terus kita buka karena kita belum mengedit atau memodifikasi di file 2, kita buka di file 2. Kita edit dan kita tambahkan ini aja, ayo berburu takjil. Kemudian commit dan commit lagi dan masuk ini ayo berburu takjil. Berburu takjil ini kan sudah masuk di bagian GitHub, dan coba kita cek di foldernya apakah terubah.
Dan di sini masih folder yang pertama, belum ada perubahan apapun. Selanjutnya kita ke sini dan kita melakukan git pull. Git pull untuk memanggil atau menarik perbaruan proyek yang kita buat. Git pull. Ntar kita tunggu prosesnya. Dan sudah keluar. Dan coba kita cek apakah sudah masuk ke file 2 dan masuk. Sini. Ayah berburu takjil. Jadi masuk kesimpulan ya. Git pull itu tuh kayak untuk menarik atau memperbarui proyek file yang kita buat dan update dari GitHub ke dalam repository kita. Sudah. Sekian video hands-on tentang version control system dan GitHub and Git dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.